kelihatan di mata orang baik-baik saja gitu, sehingga kebanyakan orang malah curhatnya ke saya, nggak tahu kita mah sebenarnya sedang banyak persoalan juga gitu ya. Oh ternyata nih saya tuh depresi sebenarnya, tapi nggak sadar ada luka-luka nih selama ketika merenung itu. Ada luka saya masa lalu ya, luka pengasuhan, luka ketika zaman sekolah tuh dibully dan seterusnya itu. Salah satu keajaiban spiritual yang saya alami adalah bisa berhaji di 2024 ini. Berhaji? Bulan Juni kemarin. Ya tadi kalau mungkin sekedar haji ya, tapi saya ngerasa ini hajinya ajaib karena saya nggak punya secara keuangan kayaknya nggak ada kan, ini lagi kenaikannya banyak tuh dok. Jadi saya nggak ada biaya kok suruh berangkat haji. Suruh berangkat tapi harus pelunasan dong. Pelunasannya ada tapi ya? Tapi ajaib tadi tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada. Dan saya berangkat itu nggak pakai manasik dok jadinya. Karena gitu. Tiba-tiba ya suruh berangkat gitu. Orang sering cerita perjalanan haji itu nggak banyak lika-likunya gitu. Saya bilang apa? 100% itu sangat ajaib, menyenangkan semua gitu. Gitu ya. Dan dengan tidak punya uang ya. Tapi pas pulangnya, saya ingat pulang tanggal 10 Juli, saya langsung ke ATM karena sudah tidak punya rupiah gitu ya. Ternyata di ATM tiba-tiba ada uang transferan tuh jumlahnya puluhan juta. Jumpa lagi di Pejuang Keajaiban. Dalam suasana Ramadan ini kita tetap mengharap ridho Allah, mengharap berkah di bulan suci ini. Dan seperti biasa kami menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah guru teladan atau berprestasi tingkat nasional yang dikirim atau merupakan perwakilan dari Provinsi Banten. Kita sambut saja Ibu Wiji Lestari atau Bunda Wiji. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Siap menginspirasi hari ini? Insya Allah siap. Oke, luar biasa ya. Gitu. Bunda, ini Bunda kan sebagai guru berprestasi tingkat nasional yang mewakili Provinsi Banten. Baik-baik saja dong harusnya. Sebuah profesi yang mulia, berprestasi pula gitu ya. Seharusnya kan tidak ada isu apa-apa nih gitu. Kenapa sampai awalnya mencari-cari sebuah keajaiban gitu di dalam hidup Bunda? Boleh diceritakan? Boleh. Mungkin tadi saya perbaiki dulu ya dok ya. Jadi saya guru berprestasi Provinsi Banten. Provinsi Banten. Mewakili nasional. Mewakili nasional. Ya, walaupun tadi untuk nasional kan akhirnya yang menang itu dari semua luar Jawa ya. Oh gitu, ya, provinsi lain. Provinsi luar Jawa, betul. Tetapi tadi baik-baik saja ya, itu justru saya jadi guru berprestasinya itu setelah kenal Magnet Rezeki dong. Oh setelah kenal Magnet Rezeki. Setelah kenal. Sebelumnya sebenarnya banyak persoalan ya, tapi mungkin saya tipenya tuh karena apa ya, sudah terbiasa apa-apa dipikir sendiri, jadi ya kelihatan di mata orang baik-baik saja gitu, sehingga kebanyakan orang malah curhatnya ke saya, nggak tahu kita mah sebenarnya sedang banyak persoalan juga gitu ya. Nah justru ketika kenal MR tadi baru paham nih, ternyata saya tuh punya banyak persoalan yang saya pikir sudah sembuh gitu ya, ternyata itu di alam bawah sadar saya belum selesai, dan itulah gitu. Nanti yang jadi sumber persoalan di lingkungan kerja, keluarga, keuangan saya, dalam mendidik anak dan seterusnya gitu dong. Nah, persoalan utama apa yang Bunda hadapi waktu itu yang sekarang alhamdulillah terlewati ya? Kalau boleh di-sharing ke teman-teman, siapa tahu ada yang mirip atau sama atau ingin dibantu gitu ke depannya. Kira-kira permasalahan apa sih? Lingkungan kerja dok. Oh lingkungan kerja, justru lingkungan kerja yang mengantar Bunda jadi guru berprestasi gitu ya. Betul. Malah itu awalnya sebetulnya yang menjadi persoalan ya. Kenapa? Boleh cerita? Memang pekerjaan itu beban kerja yang banyak gitu ya. Terus kemudian kalau kita dianggap muda kan lebih banyak pekerjaan yang dipercayakan gitu ya. Jadi kayaknya orang lain kok bisa santai, saya enggak gitu ya. Dengan alasan kan biarin masih muda gitu. Kemudian mungkin ya kesejahteraan, ketidakadilan dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau saya lihat kadang kita berusaha pengen melakukan yang terbaik, ternyata di mata orang lain tuh kan dianggap cari muka atau dianggap yang tidak baik lah. Jadi akhirnya bisa jadi sumber persoalan dengan teman gitu. Akhirnya mungkin kita, kalau yang saya rasakan itu di
dikucilkan gitu ya, jadi sumber fitnah, digosipkan dan yang pokoknya yang tidak baik gitu. Jadi serba salah ya, kebanyakan pekerjaan ya karena memang kita muda sering didorong-dorong untuk mengerjakan yang seharusnya mungkin bukan pekerjaan kita atau tidak imbang, tapi terlalu rajin juga malah digosipkan, wah cari muka atau apa gitu ya. Biasa itu terjadi office politik lah di lingkungan pekerjaan manapun ya. Nah, Bunda mengalami itu. Betul. Nah, kenapa waktu itu tidak memutuskan untuk pindah atau mungkin mencari pekerjaan lain? Maaf, ini ASN gurunya berarti ya? Iya, ASN. Nah, gimana cara menghandle situasi itu waktu itu sebelum kenal MR? Sebelum kenal MR, saya memutuskan berdoa sama Allah untuk minta pindah. Jadi gitu. saya pernah pindah dari institusi yang saya anggap itu toksik gitu ya. Dan ternyata dikasih sama Allah. Waktu itu saya belum kenal MR, tapi Allah kabulkan. Saya tuh nggak sengaja baca-baca Al-Quran nemu ayat tentang Al-Isra tuh ya, 80. Itu intinya doa itu untuk dikeluarkan dengan cara yang baik gitu ya. Dikeluarkan juga dengan cara yang baik gitu, dan akhirnya dapatlah ASN. ASN, akhirnya dari lingkungan kerja yang lama kemudian pindah, akhirnya dapatlah ASN. Betul. Oh, berarti lingkungan kerja udah beda lagi dong. Ya, yang tadi itu saya anggap nggak bagus gitu ya, Allah kasih kan, berarti wah hijrah nih hijrah saya. Dong, gitu. Terus jadi baik-baik saja. Saya pikir akan begitu. Oh, ternyata enggak, dan gitu. masih sama gitu loh. Nah, disitulah beruntungnya saya kenal MR sehingga saya tidak menyalahkan faktor luar ya, pindah lagi gitu. Kenapa? Akhirnya saya sadar ketika kenal ilmu ini, oh ini ada yang tidak beres dengan diri saya gitu ya, yang akhirnya harus saya perbaiki gitu. Oh, jadi tempat yang baru pun ternyata Bunda masih merasakan seperti itu. Betul, iya. Oke. Apa nggak pengen pindah lagi waktu itu? Nah, kalau saya belum kenal pasti saya pengen pindah lagi. Akhirnya kenalan dengan MR. Nah, secara tidak sengaja kenal. Nah, gimana tuh kenalnya, boleh tahu? Pekerjaan saya tuh sampai saya nggak sempat sholat duha aja, kayaknya nggak ada waktu gitu. Karena pekerjaan banyak, saya sambil ngetik dengerin ini channelnya Pak Nas. Oh, audio ya dulu ya? Audio, Telegram ya waktu Telegram. itu. Oke. Hanya mendengarkan saja, dan ternyata ajaibnya itu kayak saya energinya dirapikan. Baru mendengarkan saja energinya itu udah positif ya? Betul. Gitu. Saya baru ngehnya kok, karena tiba-tiba kayak itu ajaib banget. Guru berprestasi itu kan syaratnya mengumpulkan segala macam syarat tuh banyak, harus waktunya 3 bulan itu. Nah, boleh cerita nggak Bunda sebelum masuk ke kompetisi atau perwakilan dari provinsi malah ya? Iya. Itu gimana Bunda mendaftarkan diri atau gimana ceritanya di tempat baru itu? Saya tidak suka berkompetisi. Malah gitu ya? Nggak mau gitu, nggak pernah mau kayak gitu, karena ya memang dulu tuh saya merasa nggak bisa apa-apa gitu lah dok. Sebelum kenal MR tuh saya nggak bisa apa-apa, saya bukan siapa-siapa gitu. Jadi tiba-tiba madrasah tempat saya bekerja memberikan sebuah instruksi pimpinan untuk mewakili lomba. Ditugaskan. Dan saya nggak mau karena saya merasa nggak mampu gitu loh. Padahal ada yang senior yang lain, pasti ya yang banyak, sudah lama. yang lebih bagus banyak. Kenapa pada nggak mau? Karena persyaratan yang harus dipenuhi banyak. Oh gitu, kerjaan tambahan nih. Waktunya hanya 3 hari. Oh 3 hari sih, terlambat berarti. Terlambat, informasi gitu. Sampai gitu. Dalam tanda kutip korban ya istilah saya itu ya. Gitu. Akhirnya maju dong. Majunya sebenarnya waktu saya menolak itu ada kata-kata yang saya ingat dengan jurusnya Pak Nas itu. Memuliakan orang lain, membahagiakan orang lain. Oh, yang dibahagiakan siapa kalau Ibu maju? Nah, Pak Kepala saya, kemudian beberapa istilahnya pejabat yang lain tuh meyakinkan. Ada satu yang bisa mengatakan gini, Bu, anggaplah ini bukan sebagai atasan tapi sebagai teman gitu. Jadi saya pengen membahagiakan teman saya. Saya mikir, oh iya ya, kalau nggak diwakili nanti kan tempat instansi saya malu, nggak ada. Ya dianggap jelek, dianggap nggak kontribusi gitu ya. Oh jadi kuncinya adalah ada yang bicara sebagai teman gitu ya. Akhirnya tadi karena sudah mulai mengikuti audionya Panas gitu ya, itu memuliakan teman gitu ya. Membahagiakan, memuliakan teman. Betul. Akhirnya maju tuh. Maju, Bunda kan 3 hari nih. Iya. Apa yang dilakukan dengan sisa 3 hari ini? Ternyata Allah sudah mempersiapkan itu semuanya. Sudah mempersiapkan semua. Dan Masya Allah pokoknya itu saya bilang ajaib karena banyak yang cerita teman saya yang justru punya ambisi pengen dapat gitu.
mau maju lomba tahun berikutnya itu nggak dapat rekomendasi atasan. Oh gitu. Gitu. Ada juga yang sudah mencoba ya ternyata tidak bisa berhasil gitu ya. Itu ada beberapa tempat yang cerita seperti itu. Jadi saya benar-benar karena keajaiban tuh, bukan karena saya mampu sebenarnya. Nah, kalau majunya itu karena tadi ingin membantu dan memuliakan teman, itu prosesnya sampai mewakili Provinsi Banten itu menggunakan jurus MR yang mana tuh? Merawat terumbu karang. Merawat terumbu karang. Iya. Oh, oke. Boleh diceritakan nggak dalam kontes itu gitu, dalam perlombaan itu apa yang Bunda lakukan? Sebenarnya kalau lombanya itu kan berkas-berkas segala macam, ada penelitian, gitu. Kemudian ada kontribusi kita kepada masyarakat gitu ya. Kemudian juga kepada siswa, kemudian media-media peraga yang kita temukan. Nah, semua tadi kalau saya mau membuat media, membuat metode belajar, itu saya arahkan untuk games membahagiakan siswa saya gitu. Kemudian ketika saya mau dalam waktu singkat tuh butuh banyak pertolongan teman, saya di tim IT-nya atau apa, saya minta tolongnya itu ya niatnya itu untuk membahagiakan teman saya juga gitu, yang dia senang bidangnya itu, dimintain tolong senang gitu. Dan itu menurut saya bukan kemenangan saya tapi kemenangan banyak orang gitu. Gitu. Jadi intinya adalah dalam 3 hari itu melengkapi semua persyaratan, dokumentasi, apa yang kita perlu pertolongan orang lain yang minta tolong sesuai dengan bidangnya, terus disubmit gitu ya. Iya. Lalu diumumkanlah sebagai perwakilan dari. Jadi awalnya kan kota dulu, kota menang, baru provinsi. Nah, provinsi ya intinya sih saya mendapatkan kepercayaan itu untuk maju ke nasional. Jadi dikasih tahu nanti Kanwil mau datang gitu, jangan pergi-pergi ya. Dan intinya sejak saat itulah lingkungan saya berubah semuanya. Lingkungan tempat jadi kerjanya baik. berubah. Iya. Gitu. Bahkan pimpinan saya sering mengapresiasi, mendukung, dan kemudian memberikan juga materi ya, penghargaan itu, mensupport saya akhirnya bisa kuliah lagi gitu. Dan ternyata semuanya rapi. Ketika energi kita rapi, keajaiban yang lain tuh datang bertubi-tubi. Oke. Dimulai dari hijrah yang saya pikir tadinya hijrah pindah lokasi itu, tempat kerja itu udah menyelesaikan, ternyata bukan itu ya inti dari hijrah itu ya. Nah, hijrah itu ternyata tadi saya sadarnya setelah ketemu dengan jurus masuk goa. Jadi namanya jurusnya Goa Keajaiban. Nah berarti mengamalkan jurus Goa Keajaiban itu saat tadi ada toksik di tempat kedua gitu ya, yang merasa seperti itu. Boleh diceritakan sedikit nggak sebelum kita masuk ke keajaiban berikutnya? Gimana sih Bunda ini mengamalkan atau menjalankan Goa Keajaiban ini supaya dapat ilustrasi nih teman-teman. Pada saat terpuruk, pada saat merasa kurang pas, ada yang nggak enak, kekurangan ekonomi dan sebagainya, bagaimana kita menggunakan Goa Keajaiban ini? Ya, biasanya tadi kan saya bilang hijrah gitu, saya sudah lakukan hijrah. Tapi ternyata masih belum bisa. Nah ternyata cara praktek Goa Keajaiban itu, goa itu kan gelap, betul. Tempat yang sepi, merenung. Jadi intinya tuh pada kontemplasi. Jadi ketika itu kita kayak Goa Al-Kahfi, diasingkan. Ada orang yang masuk gua itu dengan kesadaran sendiri untuk berkontemplasi. Ada yang terpaksa. Nah, saya sebenarnya waktu itu ya kondisinya dipaksa keadaan. Karena apa? Ditinggalkan teman-teman gitu ya. Kayaknya kalau kita lagi banyak persoalan tuh semuanya kayaknya hilang gitu ya. Kok nggak ada ngontek di WA, nggak jawab kayak gitu-gitu ya Bunda. Jadi kondisi dikucilkan, difitnah dan seterusnya, kita kayak nggak punya daya untuk melawan. Itu saatnya kita masuk Goa Keajaiban. Di situ apa yang dilakukan ya? Berkontemplasi, berdoa, berzikir dan seterusnya. Tapi ada satu lagi hal yang bisa dilakukan, itu adalah mempelajari hal baru, yang kata Pak Anas itu sebut ya kita belajar seperti nol lagi gitu loh, seperti nggak tahu apa-apa gitu. Jadi setelah saya melihat, ternyata nih saya tuh depresi sebenarnya tapi nggak sadar ada luka-luka nih selama ketika merenung itu. Ada luka saya masa lalu ya, luka pengasuhan, luka ketika zaman sekolah tuh dibully dan seterusnya. Itu harusnya itu memang takdir, tapi harusnya kalau saya bisa menyelesaikan di situ tuh nggak akan panjang sampai ke hari ini gitu loh, ke dunia kerja itu ketemunya di Goa Keajaiban. Jadi pada saat masuk Goa Keajaiban sebetulnya Bunda ini masih memiliki luka-luka lama. Betul. Gitu ya, yang tidak secara sadar itu mempengaruhi
kondisi pekerjaan, mungkin kondisi keluarga atau apa saat itu ya. Kadang-kadang kita kalau mengubur, ya udah itu masa lalu udah selesai gitu. Iya, dipikir saya sudah selesai. Dan sekarang adalah saat sekarang, kok orang-orang kayak gini, padahal itu berpengaruh ya? Iya. Oh gitu. Dan itu tadi saya bilang hijrahnya baru hijrah fisik, energi saya belum hijrah gitu. Jadi di dalam hati saya ternyata masih ada luka yang belum sembuh, ada rasa dendam atau marah yang mungkin harus diselesaikan, Dok. Iya, gitu. Dan itulah yang akhirnya karena manusia itu kalau dalam MR kan disebutnya ya, magnet rezeki dikatakan manusia itu kan kumpulan energi. Nah, energi saya masih ada yang nggak bagus. Jadi ke bawah-bawah, masuk keluarga, ke anak, ke pekerjaan, ke bawah semua jadi nggak bagus gitu. Dan itulah di Gua Keajaiban saya langsung sadari dan rapikan. Akhirnya saya nggak menyalahkan, wah lingkungan kerja saya nggak bagus, saya pindah lagi gitu. Enggak, ini energi saya yang harus dihijrahkan. Iya, gitu. memperbaiki energi sendiri gitu ya. Betul, dari tidak positif jadi positif. Iya, iya juga sih kalau kita sepandai-pandainya kita menutupi sariawan, ya nggak kelihatan orang lain. Dari luar kan baik-baik saja, tapi akhirnya kan bicara susah, makan susah gitu ya. Kalau nggak sembuh-sembuh, ya tetap aja ada luka, walaupun tidak kelihatan dari luar. Begitu ilustrasinya ya, Bunda? Betul. Dan Pak Anas menyebutnya itu sariawan hati. Oh, sariawan hati. Oke, jadi memang nggak kelihatan di dalam gitu ya. Padahal itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita saat ini dan ke depan ya. Betul. Oke, luar biasa. Nah, setelah itu Bunda kan mulai nih menebarkan energi positif ke lingkungan. Lingkungan pun mulai ya membaik semuanya. Membaik gitu ya, membaik. Keajaiban apa lagi tuh yang datang ke Bunda? Akhirnya tadi kalau nggak salah S2 ya? Iya, alhamdulillah. Apa beasiswa atau kalau melanjutkan? Itu sebenarnya bukan beasiswa, tapi secara ajaib. Jadi secara biaya saya jadi mampu gitu loh, dimampukan. Gitu. Tadinya kan persoalan ekonomi untuk sehari-hari saya mikirnya nggak mudah gitu, Iya, apalagi kuliah. Betul. Jadi alhamdulillah S2-nya secara ajaib dan dapat lingkungannya pun ternyata lingkungan yang sangat-sangat meneduhkan gitu. Gitu. Jadi lebih kerasan, lebih nyaman gitu ya kita dalam bekerja sekaligus beribadah gitu ya. S2-nya ngambil apa? Sebenarnya tidak linear ya. Tidak linear. Tapi ini pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam justru. Karena saya kan tidak punya dasar keguruan sebenarnya, tapi ajaibnya tuh jadi guru. Berprestasi lagi gitu. Jadi nggak punya background keguruan. Dan saya tuh bekerja di Kementerian Agama, tetapi sebenarnya saya nggak pernah sekolah agama gitu. Jadi niat saya mau belajar ilmu agama ya karena saya ingin mendalami agama saya di usia-usia kita yang udah nggak muda lagi gitu. Masih ada kesempatan, kenapa nggak belajar ilmu agama? Akhirnya pendidikan agama Islam lah di S2 yang di ini ya gitu. Nah, S2 kan makin banyak lagi tugas nih, termasuk nulis-nulis tesis, kemudian jurnal dan sebagainya. Itu ada waktu untuk itu. Nah, sambil harus bekerja kan tidak mudah ya, Dok. Tidak mudah, betul. Ya, tapi tetap tadi saya ingin memuliakan siswa saya dengan selalu berusaha hadir di kelas, memuliakan kepercayaan dari atasan saya, kemudian dosen-dosen saya. Jadi saya berusaha tadi memuliakan itu, dan ternyata akhirnya saya dimudahkan semuanya. Bahkan sama dosen sering diajak misalnya, Bu ini tulisannya bagus, boleh nggak dikirim gitu kan? Ke jurnal-jurnal ilmiah internasional gitu ya? Iya, ada yang nasional internasional dan alhamdulillah sih kemarin memang ada yang bisa terbit di Malaysia. Oke, luar biasa. Ada yang kita sudah presentasikan yang dihadiri secara internasional ya, Thailand, Singapura gitu ya, dari beberapa negara, Brunei misalnya. Itu berkat dosen-dosen saya juga yang memberikan support gitu. Oke, jadi intinya hobi menulis ya sebetulnya ya? Sebelum MR belum pernah. Oh gitu. Ngarang aja saya nggak bisa tuh kalau suruh pelajaran mengarang itu ya. Dulu SD ada gitu ya. Nggak bisa, aduh ini diisi apa gitu. Kenapa akhirnya setelah MR atau MR ini jadi suka menulis nih gitu? Ya itu memang ajaib ya, tapi intinya kayaknya Allah tuh jadi setelah energi kita bagus tuh dipertemukan dengan teman-teman yang bagus gitu ya, kemudian komunitas-komunitas yang bagus ya, jadi akhirnya terbentuklah peluang-peluang itu untuk belajar gitu. Sehingga tadi bisa menulis dulu, dan itu sih menulis itu sebenarnya diawali pas pandemi karena tulisan saya banyak akhirnya diterima secara online gitu. Iya. Diterbitkan online. Jadi itu adalah sebuah, ya saya bilang
kalau secara akal gimana bisa nulis, nggak bisa memang, tapi kalau secara ajaib kan Allah kemudian ada aja caranya gitu. Itu luar biasa menurut saya sih, keajaiban yang tadi diawali dengan masuk gua keajaiban, di mana ya kita memperbaiki energi kita, akhirnya duniawi diselesaikan sendiri ya. Betul. Seperti jadi guru berprestasi, Betul. kemudian tulisan-tulisan diterbitkan gitu ya di jurnal nasional maupun internasional, kemudian ada tadi bisa melanjutkan S2. Nah, tapi kalau secara spiritual ada nggak keajaiban yang yang Bunda rasakan nih gitu. Jadi jauh lebih dekat dengan Allah, atau akhirnya bisa melaksanakan ibadah yang tadinya nggak mungkin nih. Ibadah ini ternyata bisa dilakukan dengan ajaib. Ada nggak? Ada. Jadi memang kita jadi merasa lebih dekat dengan Allah gitu ya. Kalau dulu belum kenal MR itu ya kita masih up and down banget gitu. Setelah kenal tuh jadi lebih stabil. Dan kemarin tuh salah satu keajaiban spiritual yang saya alami adalah bisa berhaji di 2024 ini. Berhaji? Bulan Juni kemarin. Daftarnya udah lama? Daftarnya itu sebenarnya sudah, tapi harusnya bukan sekarang berangkatnya. Harusnya berapa tahun lagi? Masih sekitar mungkin 4-an tahun lagi. Oh lah. Gitu, jadi termasuk yang dimajuin ya? Maju. Oh kemudian, gitu, luar biasa tuh. Ya tadi kalau mungkin sekedar haji ya, tapi saya ngerasa ini hajinya ajaib karena saya nggak punya secara keuangan kayaknya nggak ada kan, ini lagi kenaikannya banyak tuh Dok. Iya pas pembayarannya. Berangkat kemarin? Kemarin bulan Juni. Oh gitu, iya lagi ada kenaikan tuh jadi isu nasional. Itu pertama kali naik. Jadi luar biasa kenaikannya. Jadi saya nggak ada biaya kok suruh berangkat haji. Suruh berangkat tapi harus pelunasan dong. Pelunasannya ada tapi ya. Tapi ajaib tadi tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada. Dan saya berangkat itu nggak pakai manasik Dok jadinya. Karena gitu. Tiba-tiba ya suruh berangkat gitu. Oke, datang tunggu tiba-tiba maju, akhirnya gak ya tanpa manasik ya nggak siap kan. Tapi ternyata ajaib karena apa? Orang sering cerita perjalanan haji itu nggak banyak lika-likunya gitu. Saya bilang apa? 100% itu sangat ajaib, menyenangkan semua gitu. Oh, gitu ya. Sangat menyenangkan. Jadi saya bilang, kok enak banget. Katanya nggak begini-begini. Ternyata Masya Allah itu pengalaman yang menurut saya, ya Allah, kayaknya itu apa yang kita lalui di masa lalu itu nggak ada apa-apanya kok. Ini keindahan luar biasa gitu. 40 hari itu kita benar-benar kayak dijamu Allah gitu. Bayangkan saya di sini senang dijamu Dokter Mul ya dengan kita dimuliakan, dibahagiakan. Bayangkan ketika kita disambut di tanah suci sebagai tamunya Allah gitu. Dan dengan tidak punya uang ya. Tapi pas pulangnya, saya ingat pulang tanggal 10 Juli, saya langsung ke ATM karena sudah tidak punya rupiah gitu ya. Ternyata di ATM tiba-tiba ada uang transferan tuh jumlahnya puluhan juta. Dari mana nih? Kita kan ada netizen nih yang nonton nih. Dari mana tiba-tiba gitu ya? Kan nggak mungkin suka seperti itu nih. Kan harus ada wasilahnya apa nih, melalui apa. Itu dari mana uangnya ternyata? Saya jurus paling suka kan merawat terumbu karang. Saya nggak tahu kalau orang miara tuyul ya. Barangnya kita nggak punya tuyul ya. Tapi merawat terumbu karang ini ternyata banyak orang yang merasa pernah mungkin ditolong atau mungkin pernah dibahagiakan kita pas tahu kita berangkat haji tuh pada nanya saya rekening, tapi saya nggak kasih Dok gitu, saya nggak kasih entah gimana, ternyata pada transfer gitu. Dan ada juga yang saya taunya kalau haji kan tidak dapat tunjangan Dok, tapi karena saya tuh hajinya sama Allah dikasih haji yang pas, sekolah itu libur, jadi saya nggak perlu cuti ngabisin, jadi saya tetap dapat tunjangan, gaji dan semuanya. Tetap dapat tunjangan jadi gitu. Kemudian tadi yang transferan dari mana-mana, jadi makanya pas ini uang apa saya takut salah mau pakai gitu, nanti diminta lagi sama bank gitu kan. Ternyata tadi memang sumbernya ada orang yang nanya-nanya mungkin ke siapa rekeningnya. Akhirnya dapat. Ya memang tadi bukan uang tiba-tiba ya, tapi bukan merupakan kewajiban orang yang transfer gitu ya. Memang tidak ada hutang dengan Bunda kan ya. Nggak ada hutang dengan Bunda. Terus mungkin tunjangan dari sekolah juga pada saat ini tetap masuk ya. Artinya bukan hanya dimudahkan, dimajukan pada saat orang lain masih nunggu belasan tahun bahkan puluhan tahun untuk haji gitu, luar biasa. Juga bisa dimampukan untuk melunasi gitu ya. Kan mendadak nih tiba-tiba nggak punya uang, gimana lunasinya ya gitu. Itu pulang pun masih menemui rekening yang tadinya mungkin sedikit atau tidak ada puluhan juta. Itu bilangnya, luar biasa ya. Ada yang bilang
Bu ini ya buat jajan di sana. Wah, gitu. Iya. Jadi memang ada sebab musababnya kenapa ada uang, bukan tiba-tiba celing. Soalnya nanti ada yang menarasikan dari mana itu bohong, pura-pura dan sebagainya, atau mungkin ada simpanan. Ternyata memang ya tadi sesuatu yang kita rawat tadi. Merawat terumbu karang. Iya. Boleh dijelaskan sedikit nggak lebih detail? Tadi kan Gua Keajaiban udah dijelaskan nih, termasuk sariawan hati, luka pengasuhan dulu dan sebagainya. Kita ubah energinya jadi positif. Sekarang Bunda, terumbu karang itu gimana sih tepatnya Bunda melakukannya? Jadi Allah itu ketika memberi rezeki pasti dititipkan pada sesuatu. Misalnya monyet dititipkan rezekinya di pohon pisang gitu. Kalau jerapah dititipkannya di pucuk daun gitu. Nah, manusia itu dititipkan rezekinya pada kebahagiaan dan kemuliaan orang lain gitu. Makanya misalnya penemu Facebook bisa kaya karena yang dibahagiakan banyak bermiliar orang gitu ya. Nah, kita belum sampai di tahap itu ya, tapi tadi berusaha setiap hari niatkan untuk membahagiakan orang lain semampu kita. Kalau nggak bisa gimana? Dengan minimal mendoakan, memuliakan orang lain. Misalnya ketemu ada orang yang jualan di jalan gitu, kita lagi naik motor atau naik mobil, kita ya Allah bahagiakanlah, muliakanlah orang tadi, murahkan rezekinya gitu, walaupun dia nggak tahu kan gitu. Walaupun kita tidak beli karena nggak punya uang misalkan gitu bisa ya, jadi tidak tetap punya. doakan gitu mulia. Gitu caranya ya. Semudah itu ya sebetulnya ya, asal kita mau ya. Iya. Jadi kalau ada bis lewat atau kereta lewat nih, itu kan banyak banget, ya Allah yang ada di kereta itu semuanya, Allah saya doakan semoga Allah bahagiakan, muliakan semuanya. Itu kan berjuta-juta orang, berpuluh-puluh orang tiap begitu. Semakin banyak kita bahagiakan, ya nanti Allah akan menitipkan rezeki itu dengan banyaknya orang yang kita bahagiakan, kita muliakan, entah siapa gitu. Tidak harus selalu yang kita bahagiakan yang membalas gitu. Ya bahkan yang katanya tidak suka dengan kita, yang iri dengan kita, udah muliakan aja ya. Betul. Ya. Dan gitu. Itu justru saya akhirnya gini, orang yang paling tidak suka sama kita itu ternyata bisa jadi sahabat baik kita gitu. Itu saya bilang bisa ya itu Allah membolak-balikan hati. Ternyata ya penting kita merawatnya saja, membahagiakan dia, memuliakan. Lama-lama kan beliau juga akan berpikir sendiri gitu. Berarti keajaiban itu setelah pertama kali masuk Gua Keajaiban itu dengan menjalankan mandat rezeki yang lainnya, itu keajaiban datang bertubi-tubi. Betul. Ada keajaiban apa lagi yang Bunda merasa bahwa ya ini bisa di-sharing lah dengan teman-teman gitu? Sebenarnya banyak ya keajaiban-keajaiban yang terjadi tiap hari. Intinya saya tuh orang yang nggak mau mikirin uang, jadi kadang yang nggak punya uang tiap hari itu nggak perlu. Nggak harus rezeki dalam bentuk duniawi atau uang gitu ya. Tapi kalau uang itu saya lebih suka pas saya butuh tuh ada gitu. Jadi pas dibutuhkan ada gitu. Jadi nggak usah. Saya kalau punya rekening banyak takut nanti misalnya tidak berani ya kita ada pencurian atau diambil haknya, misalnya ada keliru apa gitu kan. Sekarang teknologi misalnya yang PDF diklik, ya itu ya. Jadi saya milih rezeki Allah pas saya butuh, pas ada aja gitu ya. Dan keajaiban salah satunya itu adalah saat pandemi COVID itu kan banyak orang yang tidak bekerja. Bahkan jadi tunjangan tuh bagian beberapa itu ada yang tidak diturunkan karena mungkin daerah-daerah lain nggak punya uang gitu ya. Itu saya malah bisa dapat passive income gitu. Dari? Kenal MR kan jadi ada gitu ya. Dinar. Terus, Bunda jadi apa? Jadi seller juga Dinar. Iya, awalnya sih ya jadi sebelum wakil resmi ya, sekarang wakil resmi. Tadinya juga baru SHMR jadi yang pejuang-pejuang yang kita ini ya di awalnya tadi itu dari situ. Kemudian juga waktu baru masuk itu tiba-tiba bisa beli rumah lagi gitu. Tiba-tiba bisa, ini rumah tuh kan besar ya. Tiba-tiba saya bisa beli es krim kan masih oke nih. Tiba-tiba saya bisa beli rumah. Boleh ceritakan gimana itu ceritanya? Ya jadi kalau itu sebenarnya yang prakteknya anak saya gitu ya. Gitu, justru anaknya? Anak saya praktek, saya ikutkan belajar magnet rezeki. Jadi sebenarnya keajaiban anak saya ya, tapi kan efeknya ke saya. Jadi rumahnya itu akhirnya disewakan kan, jadi dapat uang yang dari uang sewa tersebut. Nah, itu anak saya tuh punya jurus yang sama yang dengan saya terapkan juga, proyeksi yang baik-baik LOP gitu. LOP betul. Iya. Jadi memproyeksikan waktu dia nanya misalnya, Umi mau hadiah apa ulang tahun gitu. Anak kecil nanya hadiah baru 9 tahun gitu. Dia nanyanya rumah apa mobil.
gitu. Kadang bercandaan ya anak-anak itu, tapi kalau dia paham itu proyeksi atau LOP, akhirnya Bunda jawab rumah. Kalau mobil perawatannya deh mending rumah disewain gitu. Dia gambarkan rumah tuh Dok. Digambarkan rumah itu, dan akhirnya tiba-tiba ada yang menawarkan rumah dengan ya pembayarannya tidak terlalu tinggi, karena saat itu kan orang banyak yang sedang butuh uang. Betul, Covid ya. Itu masa Covid, kemudian tiba-tiba istilahnya pembayaran nggak harus langsung semua gitu ya. Butuhnya berapa ini dulu deh gitu ya. Dan ternyata banyak uang yang tiba-tiba tuh datang ke saya gitu. Ada yang laku inilah, ada uang ini gitu. Salah satu tiba-tiba juga saya pernah gaji berapa tahun itu tunjangannya belum dicairkan sama negara. Oh, jadi ya rapel gitu ya. Betul, itu ada kali mungkin sampai sekitar 8 tahunan kali mungkin ya Dok, karena kan jumlahnya banyak gitu ya. Banyak itu. Walaupun cuman selisih berapa ratus ribu tapi sekian tahun gitu. Ya sekian tahun, dan tiba-tiba ada yang jual rumah. Jual butuh gitu ya, pasti harganya tidak terlalu tinggi banget. Pada saat itu kan harga rumah juga rumah masih tidak terlalu kenceng ya jualannya gitu. Karena malah Covid kan. Malah orang nyimpen duit gitu ya. Dan akhirnya terbeli dan cash lunas langsung Dok. Luar biasa. Masya Allah gitu ya, benar-benar keajaiban menurut saya itu. Iya. Nah Bunda, kalau kita bicara mengenai keajaiban yang Bunda rasakan lah, tidak harus selalu terkait dengan uang atau keduniawian gitu. Betul. Ya. Tadi bisa haji dan sebagainya, ketenangan terutama gitu ya. Bunda kan milih jadi CTMR. Ini kenapa? Apakah sudah cukup keajaiban sehingga ingin mencoba memfasilitasi orang lain melalui wasilah Bunda, trainingnya atau apa, sehingga yang lain bisa dapat keajaiban, atau apa nih motivasinya ikut CTMR ini? Sebenarnya waktu ikut untuk jadi CTMR saya nggak tahu kalau produk hasilnya nanti jadi CTMR. Oh, malah nggak tahu. Enggak. Ikutan aja siapa level berikutnya gitu ya. Saya pikir itu adalah lanjutannya. Jadi saya lagi senang-senangnya mencari ilmu gitu. Mencari ilmu kan membuat kita tenang ya, banyak pemahaman baru gitu. Ternyata malah dikasih tahu jadi CTMR. Tapi yang untungnya itu dikasih tahu juga kalau CTMR itu sebenarnya adalah kumpulan orang-orang yang sebenarnya penuh dosa, pengen mencuci dosanya dengan cara apa? Ya membantu orang lain gitu loh. Kayak kita nyuci bajunya bersih, tangan kita ikut bersih gitu. Oh gitu. Jadi dengan analogi itu akhirnya saya coba untuk istilahnya itu dengan begitu kan sebenarnya sedang membersihkan diri saya yang penuh dosa tadi. Dan tidak beban juga akhirnya ya, tidak harus jadi orang paling suci juga ya. Betul. Untuk jadi trainer tidak harus jadi motivator yang bersih dari dosa dan masa lalu gitu ya. Betul. Oke, luar biasa tuh. Apalagi kan backgroundnya guru ya. Iya. Gurunya guru apa? SD? Setingkat dengan SMA. Oh, setingkat dengan SMA. Oke. Ini di yayasan? Bukan kan ya? Pegawai negeri ya, ASN ya? Iya, negeri. Kalau tadinya memang swasta, tapi setelah ini di negeri ya fokus saya hanya di negeri saja. Tetapi tadi banyak sekolah negeri itu justru backgroundnya itu ini Dok beragam sekali. Dan itu justru ilmu MR itu sangat membantu siswa saya. Jadi akhirnya banyak keajaiban yang terjadi pada siswa saya. Itulah yang saya merasa ilmu ini gak berguna cuma buat saya, tapi terutama siswa saya. Siswa, karena kalau sekolah Islam orang tuanya rata-rata sudah paham mengenai agama, ingin menyekolahkan di sekolah Islam gitu, banyak swasta gitu ya. Betul. Tapi kan kalau negeri kan dari berbagai macam background yang memang masih penuh dengan masa lalunya yang belum rapi dan sebagainya, ada yang positif banget, itu macam-macam. Dan itu Bunda terapkan juga. Betul. Oh gitu. Dan gimana menerapkannya ke siswa ini nih? Contohnya aja gitu. Ya salah satu siswa saya yang mau bunuh diri gitu. Sempat seperti itu SMA. Gitu. Ada yang bilangnya perempuan. Kalau yang laki-laki tuh yang merasa suka ada bisikan gitu Dok. Bisikan-bisikan kata dia skizofrenia atau apa gitu. Dan itu bahaya tuh, beberapa sampai memutuskan untuk ini ya bunuh diri beneran juga gitu ya. Sebelum itu saya kan memang banyak siswa yang sering curhat, tapi saya belum punya ilmu MR. Jadi setiap saya habis dengerin curhat mereka tuh kayaknya malah itu nambah jadi energi beban saya. Kita ya. Energi negatifnya masuk malah ya. Betul, kayak ada paparan ya. Betul. Jadi setelah kenal ini jadi kitanya insya Allah lebih aman, siswanya juga alhamdulillah mereka
banyak yang sudah sukses. Dalam artian sukses tuh yang tadinya nggak ada harapan untuk hidup jadi hidup dengan bahagia, bahkan memotivasi orang lain, sukses berorganisasi, kemudian bisa kuliah, dapat beasiswa gitu. Yang istilahnya impian-impian mereka terwujud gitu. Yang mau kerja secara ajaib dapat pekerjaan, baru lulus belum ijazah belum keluar, ada yang keterima jadi ASN. Ada yang keterima jadi ASN juga. Betul. Oh, itu luar biasa ya. Dan ya, saya pikir mengapa saya akhirnya tadinya saya bilang, saya walaupun guru juga kalau suruh ngomong sebenarnya agak waduh gimana ya. Kan di awalnya juga banyak menutup diri ya, sehingga dari orang luar kelihatan baik-baik saja. Karena kan menyimpan sesuatu. Betul. Sekarang malah jadi konselornya ya, kurang lebih bagi siswa-siswa gitu. Udah boleh ceritakan gak sih gimana sih? Ini kan sekaligus nih gitu ya. Mungkin banyak ibu-ibu yang anaknya maksudnya kok anaknya saya gini nggak sesuai harapan dan sebagainya. Di sekolahnya kok biasa-biasa aja, bandel, nakal atau apalah, narasi-narasi negatif gitu. Sebetulnya apa yang ingin Bunda sampaikan nih terkait dengan jurus MR? Harus diapain sih? Siswa yang seperti itu atau anak kita yang sedang bersekolah di SMA terutama ya, yang sedang menemukan jati diri, seperti apa sih pendekatannya? Selama ini saya tidak menyebut anak-anak yang itu berpersoalan ya. Saya menganggap mereka sebagai anak emas. Anak emas justru ya. Emas. Oh, itu jadi penting ya. Berharga sebenarnya. Kalau jurus dari sisi saya menerapkan itu adalah proyeksinya yang bagus, termasuk anak saya. Jadi anak saya waktu itu juara terakhir gitu, terus nilainya D, udah terakhir. Juara D. Pun terakhir pun disebut juara terakhir. Nah, itu luar biasa nih teman-teman yang mana ini positif banget energinya. Jadi aduh gurunya bilang begini-begini yang nggak bagus ya, tapi saya bilang tapi anak saya, Bu ini PAI-nya nilainya merah, tapi anak saya ini rajin sholat, akhlaknya bagus, sayang sama orang tua dan seterusnya gitu loh. Tapi nilainya nggak bagus waktu itu. Terus saya pikir dengan LOP mungkin saya nih yang salah gitu kan, tidak tepat nih saya. Ternyata anak saya akhirnya masuk 3 besar gitu. Bahkan tadi yang dia dengan kesadaran sendiri minta di pondok pesantren, sekarang jadi penghafal Quran sudah beberapa juz gitu. Gitu ya. Jadi tadi proyeksinya yang bagus-bagus aja gitu. Kalau dia dibilang gurunya, Bu anak ibu nih nggak pernah ikut apa-apa, pemalu, nggak berani dan seterusnya gitu. Tapi proyeksi saya kan anak yang baik, anak yang pemberani gitu kan. Nah saya baru tahu ternyata di pondoknya anak saya tuh sekolah aja dulu nggak mau karena mau sekolahnya sama Umi aja di rumah. Oh gitu. Takut sama tidak berani ketemu guru. Jadi berarti kan memang benar kata guru-gurunya ya, tapi ternyata di pondok suruh mimpin sholawatan gitu kan. Jadi gitu, iya. Saya nggak menduga banyak sekali kemajuannya gitu. Dan saya sendiri kan bukan anak pondok ya, tapi senang sekali ketika anak saya bisa masuk pondok. Itu proyeksi saya. Kalau bukan saya, ya anak saya yang masuk pondok, cucu-cucu kita dan seterusnya. Dan yang sampai hari ini saya katakan ke orang tua kalau pada curhat tentang anaknya yang tanda kutip tidak baik-baik saja, saya bilang, Bu biarkan saja dihabisin dulu jatah. Kalau orang-orang bilang kan nakalnya gitu ya, padahal itu dihabiskan dulu jatah untuk mencoba gitu ya. Apapun yang baik ataupun enggak, nanti suatu saat kan kalau jatah gagalnya tanda kutip ya sudah habis kan dia cepat sukses. Pokoknya dia anak emas gitu. Jadi saya selalu bilang anak emas. Seperti apapun kondisinya, jangan sampaikan hal yang negatif ya. Anak emas gitu ya. Itu proyeksi kan. Proyeksi, ajak mereka memproyeksikan sesuatu yang positif ke depannya. Gitu. Habiskan dulu jatah belum suksesnya. Saya jadi mulai positif nih kata-katanya. Gitu ya. Sebetulnya ya mau nggak mau mereka kan yang akan melanjutkan kita juga ya. Kalau kita dari awal sudah bilang ya negatif, kurang bagus dan sebagainya, ya mungkin akan terproyeksi di masa depannya juga gitu Bunda ya. Betul. Luar biasa. Nah Bunda, dari komunitasnya Bunda punya komunitas juga yang dikelola gitu ya. Alumni-alumninya atau mungkin nanti di grup sosial media dan sebagainya. Ini berarti kan merasakan juga nih keajaiban-keajaiban mereka. Boleh berbagi nggak sih apa yang mereka rasakan pada saat konseling, bimbingan atau ikut kajian-kajian dengan Bunda nih dan timnya gitu, seperti apa? Ya kami sering dapat testimoni ya, misalnya ada yang tadinya secara keuangan tidak berhasil, ternyata kemarin cerita diliput SCTV gitu. Oh sampai seperti itu ya? Karena penghasilannya meningkat, kemudian ya memuaskan pelanggan kan gitu ya. Kemudian ada yang cerita seorang anak yang tadi dalam kebimbangan
masih masa muda kan mencari kesana kesini ya. Sekarang sudah keliling Indonesia sambil gitu. itu jadi ustadz di pesantren. Sampai gitu. seperti itu ya. Dan ngambil jurusan kuliah Bu, saya lagi kalau seingat saya sih teknik mesin apa ya gitu ya. Jadi itu testimoni itu banyak gitu yang bisa berumroh dengan ajaib, yang bisa melanjutkan kuliah, dapat pekerjaan dan seterusnya gitu ya. Yang tadinya sudah nggak punya harapan pengen mengakhiri hidupnya, sekarang jadi malah bersemangat untuk berbuat kebaikan gitu. Itu sangat membuat kami di komunitas bersyukur karena energi itu kan mengalir. Kalau ada yang testimoni itu jadi akhirnya kita dapat lagi energi gitu. Walaupun yang alumninya atau siswanya atau para pesertanya itu lebih sukses, nggak ada masalah ya? Betul. Malah biasanya tuh kalau yang alumni itu pada lebih sukses daripada kita gitu ya. Lebih besar dapatnya, lebih ajaib gitu kan. Betul. Itu udah wajar ya, udah umum ya. Iya. Karena mungkin energinya kan sebenarnya mereka sudah lebih rapi dibanding kita. Jadi sudah poin awalnya tuh mereka nggak dari nol gitu loh. Mungkin mereka sudah bagus, tinggal beberapa bagian aja yang dirapikan. Gitu. Luar biasa. Gua keajaiban sudah kita bahas, kemudian merawat terumbu karang tadi, LOP kan sudah dilewati tadi ya, udah pokoknya LOP ya, proyeksi yang bagus gitu. Proyeksi. Ada jurus apa lagi sih biasanya Bunda yang praktikal nih, yang bisa diikuti teman-teman atau viewer, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang ada di rumah itu bisa mempraktekkan dengan mudah gitu. Kira-kira seperti apa? Jurus paling mudah sebenarnya dan itu disebut sebagai simpul kalau dalam tasbih itu adalah disiplin kata. Disiplin kata tadi ya. Disiplin kata yang tadi saya katakan bahwa anak saya yang kelas waktu itu kelas 5 ya, umurnya 9 tahun. Itu dengan tadi bisa dapat juara, kemudian bisa dapat rumah itu karena yang dipraktekkan disiplin kata. Salah satunya sampai gurunya mungkin heran ya, karena di ujian semesternya itu ditanyakan tuh ada cerita gitu kan, bahasa Indonesia disebut misalnya wataknya si Banu bagaimana, itu kan wataknya nggak bagus-bagus semua. Iya, biasanya pilihannya kan kayak gitu. Tapi itu esai gitu loh. Esai bukan pilihannya. Ya, dia harus menceritakan, orang lain kan copy paste dari paragraf. Anak saya ngerubah, misalnya ada kata tamak dia ganti dengan bahasa yang lebih disiplin gitu. Kata-kata yang misalnya bandel dan seterusnya itu dia ganti semua. Si Badu belum ramah sama temannya kan suka membuli tuh. Diganti, jadi bahasanya kan agak tapi secara konteks masih masuk gitu ya. Tapi bahasanya kan beda gitu ya. Ternyata itu karena dia mempraktekkan disiplin kata itu paling mudah untuk. Paling mudah ya. Dan bagus juga sih kita mulai dari anak-anak ya, dari siswa ya. Betul. Artinya ya kalau memberikan soal bahasa Indonesia gitu, jangan lawan kata dari ini akhirnya negatif dipaksa ya. Ya jadi positif ya, luar biasa. Jadi anak-anak terbiasa ketika terbawa dewasa gitu. Betul. Dan itu mudah sebetulnya dilakukan ya. Iya, betul. Dimulai dari diri kita dan keluarga gitu Bunda ya. Betul. Luar biasa Bunda. Kalau cerita tadi mengenai diawali dengan tempat kerja yang boleh dibilang toksik gitu ya, atau tidak mendukung lah, atau tidak membuat kita produktif. Mungkin ada teman-teman nih yang merupakan pejuang keajaiban yang merasa bahwa situasinya masih seperti Bunda dulu gitu ya, atau bingung udah hijrah kemana-mana aku masih gini-gini aja. Ini yang toksik siapa sih, orang lain gitu ya, narasinya ya orang lain toksik, kayaknya banyak dipitnah dan sebagainya. Ada yang ingin disampaikan nggak ke teman-teman yang masih memperjuangkan keajaiban mereka sehingga ingin berubah menjadi sebuah kehidupan yang lebih baik, terutama yang relate dengan yang Bunda alami tadi? Silakan. Mungkin saat ini jika ada sahabat-sahabat yang sedang mengalami ketidaknyamanan di lingkungan kerja gitu ya, untuk hijrah itu adalah hal yang bagus. Rasulullah juga berhijrah dari dulunya di Mekah gitu ya ke Madinah. Ya, hijrah secara tempat itu sekali saja gitu. Tapi kalau memang di tempat baru ternyata masih ada ketidaknyamanan yang harus dievaluasi, bisa jadi ada yang harus dihijrahkan, bukan tempat lagi tetapi adalah hijrah energinya. Jadi energi yang kita lihat dalam diri kita apakah sudah baik atau belum. Kalau belum bagus kita rapikan. Insya Allah nanti tanpa kita hijrah tempat lagi ya, pindah ke sana ke sini, semuanya akan membaik. Lingkungan kerjanya akan baik, secara kesejahteraan ya, gaji misalnya seperti itu juga akan membaik semuanya. Dan itu sudah saya alami. Jadi bukan kesalahan atau ketidaktepatan itu pada orang lain, tetapi sebenarnya pada energi kita yang
bisa jadi di masa lalu masih belum bagus gitu ya, tapi tidak kita sadari ada luka-luka yang harus disembuhkan gitu ya. Itu yang kita gali dulu di Goa Keajaiban. Oke, luar biasa Bunda. Pertanyaan terakhir dari saya Bunda nih. Kan teman-teman yang baru mengenal Mengalir Rezeki atau mungkin yang mengamalkan Mengalir Rezeki tapi udah lama nih, udah baca bukunya nggak paham-paham, kemudian dengerin audionya, muter-muter juga, ya saya tahu tapi kok nggak terjadi keajaiban terus. Sebetulnya apa yang kurang tepat sih, yang salah dengan teman-teman yang belum menemukan keajaiban itu? Karena kadang-kadang kan tidak begitu baca buku selesai kita ada keajaiban kan gitu ya. Kira-kira apa yang membuat teman-teman belum menemukan keajaiban itu di kehidupan mereka, di dalam konteks apapun, karir, kehidupan, ekonomi dan sebagainya, dan bagaimana supaya istiqomah nih? Karena kan kayaknya 2 bulan udah jalanin, udahlah balik lagi ke jalan yang lama. Apa yang ingin Bunda sampaikan kira-kira? Jadi keajaiban itu harusnya dipraktekkan gitu. Ya dipraktekkan. Itu sering banget tuh Pana sampaikan ya. Gak cuman resep gitu. Setelah dipraktekkan supaya istiqomah ya kita ikut komunitas. Jadi energi kita rapikan, ikut komunitas itu membantu vibrasi. Jadi kalau ada yang dapat keajaiban dia ceritakan, itu bukan untuk ria, tapi energinya tuh kayak menyebar gitu. Itu saya sering tuh temen ada yang testimoni gitu, kita langsung alhamdulillah mendoakan, tiba-tiba kita yang dapat. Nanti kalau saya ceritakan didengar orang keliling, saya juga dapat gitu ya. Itu positif ya energinya ya. Makanya itu membuat kita istiqomah gitu. Dan itu ada grupnya. Ada grupnya ya. Bunda, nanti grupnya boleh saya masukkan di deskripsi ya. Boleh. Supaya teman-teman bisa join di sana, bisa bergabung sehingga ya bisa menguatkan perjalanannya dalam menemukan keajaiban. Iya. Terima kasih Bunda Wizi, terima kasih atas kehadirannya dan sharing dan memotivasi teman-teman para pejuang keajaiban. Dan bagi Anda yang masih memperjuangkan keajaiban Anda, jangan lupa dipraktekkan dan tetap istiqomah. Semoga keajaiban segera menghampiri Anda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.